Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan atas channel J Salat Ministry ini. Banyak orang diberkati, banyak orang menerima Tuhan Yesus, dan banyak orang juga boleh mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan. Saudaraku, kembali bincang-bincang saya dengan Bang Rizal, ya, bagaimana dia sudah merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, pelukan Tuhan yang luar biasa yang tidak semua orang dapati. Itu hanya orang pilihan saja loh. Meskipun kita dari kecil sudah Kristen, ya, kadang-kadang kita suka rindu, pengen aku melihat Tuhan Yesus, aku pengen merasakan pelukan Tuhan Yesus, ya. Tapi kadang-kadang inilah uniknya Tuhan, ya, yang nggak dipengen-pengenin, tahu-tahu dapet gitu ya. Nah, bagi saudara yang sudah dari kecil hidup di dalam Tuhan Yesus, tetap pertahankan iman saudara, tetap di dalam Yesus, ya. Kalau Bang Rizal ini boleh mendapatkan, melihat perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu juga anugerah Tuhan. Tuhan pilih dia, ya, secara luar biasa. Tuhan kita dahsyat, nama Yesus itu nama yang berkuasa. Saudara bisa melihat dan mendengar kesaksiannya waktu beberapa hari yang lalu, ya. Dia boleh mendengar nama Yesus. Kok orang Kristen berdoa dengan nama Yesus? Ya, memang nama Yesus itu nama yang berkuasa, ya. Segala makhluk di langit, di bumi, di bawah kolong bumi itu bertekuk lutut di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kembali kita akan mendengarkan kesaksiannya. Tahun 2020 bulan Juli tanggal 26 Bang Rizal dibaptis, ya. Pastinya setelah mengalami baptisan tidak hidup enak-enak saja, ya, tidak ada tantangan. Tantangan itu pasti ada, ya. Ya, kira-kira setelah Bang Rizal dibaptis, apa sih yang Bang Rizal hadapi gitu? Kemudian apakah keluarga juga mendengar keputusan Bang Rizal, reaksi mereka bagaimana? Ya, silakan Bang Rizal. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi puji Tuhan, saya sudah dibaptis 26 Juli 2020, ya, Bu Elia. Yes. Nah, di situ Tuhan memang berikan apa ya? Kalau boleh dibilang berkat, ya, berkat luar biasa gitu. Yeah. Istilahnya saya dibaptis itu hidup saya benar-benar berubah 360 derajat gitu. Amin, amin. Saya benar-benar merasa diberkati gitu, ya kan. Dari yang saya nggak tahu, nggak pernah ke suatu tempat, saya sampai ke tempat itu gitu. Sesuatu yang nggak pernah saya alamin gitu kan. Yeah. Baik itu masalah ataupun sukacita, itu saya alamin gitu kan. Tapi nggak sampai di situ saja, teman-teman. Jadi waktu itu saya dikasih cobaan sama, kalau boleh dibilang Tuhan kasih saya ujian. Mungkin untuk uji saya, kamu masih mau nggak ikut dengan saya gitu, Bu Eli. Yeah. Jadi saya sempat dikasih ujian dan saya itu harus selesaikan. Gimana caranya saya nggak tahu, karena saya harus, untuk, kalau boleh dibilang, sertifikat rumah saya digadaikan, dan ibu saya sampai sakit gitu kan, kepikiran gitu. Jadi itu siapa itu yang menggadaikannya? Masih keluarga atau pihak lain? Kalau bagi saya itu ipar saya. Oh gitu. Karena saya anak satu-satunya laki, dan saya nggak berada di rumah. Dan seolah-olah kayaknya mereka leluasa aja gitu, menguasai, ya, menguasai. Jadi sebelum hal itu terjadi pun saya nggak pernah dikasih tahu gitu kan. Saya merasa saya dianggap nggak sih gitu kan. Dan setelah hal ini terjadi, baru dikasih tahu ke saya gitu. Dan saya akhirnya nggak tahu, saya nggak punya cara untuk menyelesaikannya, untuk tebus ini saya nggak tahu. Akhirnya teman saya ngomong ke saya, kok belakangan ini kamu kelihatannya kepikiran apa sih, katanya gitu kan. Akhirnya di situ teman saya ceritalah masalahnya, dan teman saya bilang, yang saya tinggal di rumahnya ini, dia bilang,
butuh berapa sih untuk itu, katanya kan. Saya butuh dana segini untuk keluar ambil itu sertifikat, saya bilang. Akhirnya ya itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa ya Bu Eli ya. Itu nggak mungkin kalau nggak Tuhan Yesus yang bekerja. Betul. Gitu kan. Akhirnya dia bilang cerita mungkin sama keluarganya ya. Akhirnya ibunya bilang, ya udah nanti, kamu kirim aja nih ke itu yang ke kampung, kamu ambil sertifikatnya, katanya. Dan saya kaget dong gitu ya kan. Itu bukan jumlah yang sedikit lah gitu kan, apalagi berurusan dengan bank itu ya kan. Dan saya posisinya nggak kerja, nggak ada penghasilan gitu. Tapi teman-teman ya, Tuhan Yesus itu luar biasa gitu. Amin, itu amin. pasti pekerjaan Tuhan gitu. Yes. Menggerakkan hati ibu saya, keluarganya, hati ibu keluarga teman saya ini, dengan gampang aja ngasih gitu ya kan. Percaya aja gitu. Ya udah kamu kirim aja pulang dan selesaikan masalah ini, katanya. Itu tahun 2017. 2017 akhirnya saya selesaikan itu masalah. Akhirnya dari 2017, 18, 19 gitu ya kan. Setelah selesai itu ya namanya kehidupan ya, ada naik ada turunnya gitu. Tapi saya merasakan ya luar biasa gitu. Saya nggak kepikiran gimana saya nyicilnya gitu. Tuhan nggak kasih saya rasa was-was gimana gitu. Tuhan nggak kasih saya ketakutan yang gimana gitu. Jalan datar aja gitu kan. Bahkan Tuhan izinkan saya untuk bisa keluar, kalau boleh bilang saya sempat ke luar negeri diajak teman saya ini. Ya mungkin karena dia kasihan gitu kan, saya di rumah aja gitu kan, nggak pede gitu kan, minder gitu kan. Dan dia ajak saya keluar waktu itu, main gitu kan. Dan itu saya merasakan itu berkat yang luar biasa dalam hidup saya gitu. Abis sakit ya, dapat bonus, bisa keluar negeri lagi. Iya, dapat bonus gitu kan, hidup damai gitu kan, nggak punya kepikiran apa-apa gitu kan. Walaupun nggak punya uang di kantong, tapi Tuhan cukupkan gitu. Maksudnya Tuhan cukupkan itu dalam arti perasaan gitu. Nih ada lagunya nih. Biar bokeh kagak punya ape-ape, hatinya seneng entu baru luar biasa. Nah, itu dirasakan kan? Iya, betul. Meskipun bokeh nggak punya uang, enjoy ya, happy. Enjoy aja. Dan itu saya rasakan luar biasa memang. Tuhan itu benar-benar hidup dalam hidup saya, benar-benar baik gitu. Yang saya rasakan. Walaupun Tuhan cukupkan bukan dari segi materi, tapi dari perasaan semuanya ya. Nah, dari perasaan, nggak merasa saya kekurangan ini, saya nggak dikasih perasaan kalau apa ya, perasaan serakah lah gitu ya. Aduh gimana nih, saya nggak punya uang, mau beli ini belum ini. Saya nggak ada kekhawatiran karena apa ya memang nggak ada pikiran ke sana gitu, dikasih Tuhan gitu. Udah kamu jalan aja hidup gitu kan. Tenang. Semuanya udah saya atur gitu. Tuhan udah kasih gitu ya kan. Betul. Dan di situ saya nggak tahu uang dari mana Bu Eli. Saya cuman bikin kue gitu ya kan. Tapi dari situ saya bisa sekolahin ponakan saya. Sekarang udah mau masuk kuliah. Mantap. Dan yang satu ini tamat tahun ini Bu Eli. Dan saya nggak berpikir, wah saya bisa loh, gitu ya kan. Heran kan? Iya. Kalau Tuhan sudah kerjakan pasti heran. Dan saya itu bekerja itu baru 4 tahun belakang, 2 tahun atau 3 tahun belakang ini gitu kan. Dan saya udah bisa sekolahin ponakan saya. Dan saya udah, waktu dulu rumah saya di kampung itu kayak udah reot lah gitu ya kan. Pintunya aja udah kayak daging sarden, tahu lah Bu Eli ya, udah hancur banget gitu. Dan saya bikin kamar mandi karena keluarga saya perempuan semua, dan di kampung itu kalau mau ke WC itu jauh banget ke sungai. Ya. Dan pikiran saya harus kumpulin uang ini untuk bikin
kamar mandi buat ibu saya sama ponakan saya gitu kan. Karena di sana nggak ada laki-laki. Iya. Abang saya udah meninggal dan anaknya ini 3 kecil-kecil waktu itu, bayi dia tinggal sama ibu saya. Dan itu yang saya biayain sampai sekarang. Haleluya. Dan saya berpikir nggak tahu itu pekerjaan Tuhan. Yes. Kalau dibilang dari pekerjaan saya ini, saya punya gaji nggak sampai 2 juta Bu Eli. Tapi saya bisa sekolahin ponakan saya, bisa sampai kemarin baru masuk kuliah. Saya bisa sampai renovasi rumah. Amin. Istilahnya renovasi dalam arti udah layak lah untuk ditinggal gitu ya kan. Yeah. Dan itu pasti pekerjaan Tuhan Yesus, yes, gitu, teman-teman. Yang nggak pernah kita pikir Tuhan sediakan, ya. Yang tidak pernah kita pikirkan sesuatu yang lebih Tuhan cukupkan gitu ya. Saat kita butuh pasti Tuhan berikan. Nah itulah ajaibnya Tuhan. Dan belakangan itu saya baru sadar Bu Eli. Saya baru beberapa hari kemarin saya mendengar doa Bapa kami. Cukupkanlah untuk sehari, gitu kan. Jadi setiap hari itu dikasih cukup buat itu. Tidak boleh lebih. Kita diajarkan untuk tidak serakah ya. Betul. Tapi memang saya berdoa, Tuhan, saya bangun, berkati hidup saya, berkati pekerjaan saya hari ini, cukupkan apapun yang saya butuhkan hari ini. Dan saya belum tahu itu doa Bapak kami. Dan saya juga baru belajar ini baru beberapa hari kemarin saya dengar gitu kan. Dari 2020 saya dibaptis sampai sekarang saya baru dengar kemarin itu doa Bapak kami, benar. Itu jujur Bu Eli. Betul. Dan ternyata di situ cukupkanlah makan kami untuk sehari ini. Besok lain lagi ya. Iya. Gitu. Jadi ternyata selama ini Tuhan bekerja seperti itu gitu ya kan. Makanya kita nggak punya kekhawatiran gitu. Betul. Karena Tuhan kita berdoa untuk secukupnya. Gitu. Kesusahan sehari cukup sehari ya. Kekhawatiran itu Tuhan sudah tadi nubuatkan dalam doa Bapa kami itu ya. Sehingga kita nggak perlu khawatir lagi gitu. Karena apa yang kita butuhkan pasti Tuhan sediakan. Kayak istilahnya burung di udara aja nggak cari makanan ya, tetapi dia dipelihara gitu. Apalagi kita ya, anak-anaknya yang mengasihi dia, pasti Tuhan pelihara. Nah itu kejadian 2017. Nah kemarin terakhir ternyata waktu 2017 itu saya udah wanti-wanti jangan sampai ini digadain lagi ke bank. Ternyata 2019 kemarin kayaknya ya 2019 apa 2020 gitu, itu terjadi lagi. Dan saya juga enggak, yang lama aja saya belum lunasin, masa terjadi lagi gitu kan. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, kenapa sih di ini lagi gitu kan. Tapi ibu saya bilang, anak saya perempuan cuma 2, yang satu saya kasih, masa yang satu enggak, katanya gitu. Tapi ya seenggaknya tuh ngomong ke saya gitu ya kan. Jangan udah terjadi seperti ini baru ceritanya ke saya gitu. Tapi saya nggak menyalahkan sih gitu ya kan. Cuman saya merasa kecewa waktu itu. Setelah waktu itu saya keluar, yang saya tebus yang pertama, beliau sepakat itu untuk dijual katanya. Akhirnya udah dijual. Nah kemarin terjadi lagi, saya juga udah keluarin lagi gitu kan. Akhirnya waktu itu saya benar-benar kecewa yang luar biasa itu Bu Eli. Itu yang kecewa yang paling berat, yang paling yang saya rasakan. Setelah saya tebus dan saya bilang ke ibu saya, ya udah jual aja, pasang aja plang dijual di situ. Tapi ibu saya bilang nggak usah lah, nanti aja katanya. Di situ kayak berasa petir gitu ya Bu Eli ya. Karena saya udah bilang ke teman saya yang minjamkan uang ini, rumah saya bakal dijual untuk bayar dia. Dan ternyata ibu saya belum mau gitu kan. Di situ saya merasa benar-benar kecewa luar biasa. Bahkan kayaknya Tuhan, saya bilang, saya kok hidupnya begini amat sih gitu kan. Sempat kecewa juga, tapi saya nggak kecewa waktu itu sama Tuhan. Saya cuma bilang ke Tuhan, kok saya hidup saya gini amat gitu.
Akhirnya saking saya depresinya, nggak tahu itu depresi atau apa namanya, saya nggak punya keinginan apa-apa lagi, Bu Eli. Kerja nggak ada semangat kerja untuk jalanin hidup, saya nggak punya semangat hidup gitu ya kan. Akhirnya saya cuman di rumah aja, saya minta libur waktu itu. Di rumah itu kayak saya meringkuk aja gitu di rumah, kayak nunggu kematian aja gitu. Iya, saking pasrahnya gitu. Jadi saya cuman tidur aja gitu di sofa, udah lemes, nggak makan, nggak apa gitu kan. Saya sempat berpikir saya mau pergi aja ke gunung kan, biar mati di dalam hutan aja gitu, biar nggak nyusahin orang gitu ya kan. Nah di situ berapa 1 minggu, akhirnya mungkin Tuhan panggil saya gitu. Tuhan Yesus panggil saya, ayo datang ke rumahku. Akhirnya tiba-tiba klik aja gitu, aduh, kayaknya hari Minggu itu saya ke gereja. Saya datang ke gereja, saya bicara sama Tuhan. Tuhan, kok hidup saya gini amat gitu ya kan? Kok saya bisa merasakan kecewa sampai segininya gitu kan? Tapi Tuhan bilang, itu kecewa yang kamu rasakan belum sekecewa yang saya rasakan. Tuhan bilang kayak gitu, maksudnya yang saya tangkap seperti itu di waktu itu. Dan ibu kamu kecewa sama ibu kamu tahu ibu kamu pernah kecewa nggak sama kamu? Dan di situ saya minta ampun sama Tuhan, saya minta maaf sama Tuhan, minta ampun. Dan di situ saya bilang, saya aja mungkin mengecewakan Tuhan gitu kan. Tuhan mungkin nggak berkenan dengan apa yang saya lakukan masa dulu gitu ya kan. Karena waktu dulu saya orangnya istilahnya sebelum kenal Tuhan Yesus, saya istilahnya yang namanya anak muda ya Bu Eli ya, kadang ngabisin waktu nggak tentuan gitu. Jadi kadang sampai pagi kita nongkrong di McD, KFC gitu, main ke sana ke sini gitu kan. Kayaknya hidup menikmati banget tanpa adanya Tuhan gitu. Tapi reaksi keluarga setelah kamu jadi Kristen tuh biasa aja, mereka nggak apa-apa gitu ya? Itu nanti setelah saya pulang kampung. Setelah saya dibaptis itu dari 2015 sampai 2021 itu mereka belum tahu. Belum tahu. Jadi pas kemarin kebetulan saya pas masih masa pandemi ini, ibu saya sempat kena sakit COVID ya. Dan di situ kondisinya sudah parah, luar biasa parah lah gitu. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan ibu saya. Amin. Saya yakin. Ya, amin. Saya dalam hati saya selalu berdoa gitu. Saya puasa, dalam puasa saya berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan ibu saya. Saya aja bisa sembuh karena Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti bisa sembuhkan ibu saya. Saya yakin itu, saya bilang. Akhirnya perlahan-lahan ibu saya mulai membaik. Sekarang puji Tuhan dia udah baik, udah bisa jalan lagi. Waktu itu makan minum pun nggak bisa, ngomong pun udah nggak jelas. Saya merasa saya harus pulang. Dan pas saat waktu itu pulang, kondisinya masih sedikit lemah gitu waktu itu. Tapi yang lewat bapak saya, akhirnya bapak tiri saya meninggal. Jadi pas momen itu saya sempatkan pulang. Nah di situ perlahan-lahan saya lihat ibu saya kondisinya sudah baik. Dan di situ saya belum cerita kalau saya sudah masuk Kristen. Tapi saya mau sampaikan, karena saya berpikir waktu dia sakit itu, yang waktu mungkin boleh dibilang sudah kritis ya Bu Eli, saya harus sampaikan kebenaran tentang Tuhan Yesus gitu ke ibu saya. Jadi setiap malam itu saya berdoa, Tuhan izinkan saya pulang, sempatkan saya menyampaikan kebenaran tentang-Mu Tuhan kepada ibu saya. Tolong lembutkan hatinya, buka hatinya, pikirannya, agar dia mau menerima saya, mau menerima tentang kebenaran Tuhan Yesus gitu. Dan akhirnya saya pulang Bu Eli, puji Tuhan luar biasa, itu di luar perkiraan saya. Ibu saya yang tahu sendiri lah, orang Minang ya Bu Eli, fanatik banget gitu.
apalagi mendengar tentang Kristen itu kayaknya najis banget gitu. Iya, Orang yang kafir, paling ya. berdosa, kafir banget gitu kan. Iya. Sampai salah satu saudara saya aja bertanya saya saat pulang itu, yang ditanyakan pertama, kamu di Jakarta temannya orang apa? Orang Islam apa orang Kristen? Katanya gitu. Iya, memang ditanyakan seperti itu. Dan saya bilang, kita yang namanya Jakarta itu orang datang dari mana aja, Iya. latar belakang apa aja gitu. Nah, Kristen, Hindu apa segala macam saya temenin gitu. Saya punya teman, saya bilang gitu kan. Tapi kamu masih sholat? Saya bilang waktu itu, ya saya masih. Saya bilang gitu kan. Padahal saya udah enggak ini. Saya mau bilang belum momennya, karena waktu itu 40 masih 7 harian bapak tiri saya kan, masih ramai tuh. Kalau di sana kan ada namanya alim ulama, nenek mama gitu ya kan, di rumah itu. Saya waktu itu pengen menyampaikan, tapi ada ini, tahan dulu gitu kan, jangan dulu deh gitu, karena ya mungkin Tuhan punya rencana lah gitu ya kan. Akhirnya saya belum cerita waktu itu, dan mencari momen yang tepat untuk cerita sama ibu saya itu juga luar biasa pergumulannya gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu saya nggak pernah makan ikan mas, Bu Eli, karena saya kepikiran gimana ya, ikan mas itu punya cerita gitu. Dan waktu saya di rumah, saya minta beliin ikan mas sama kakak saya, minta dimasakin apa yang saya suka waktu kecil gitu ya. Jadi saya selama di rumah itu 2 hari 3 hari saya tidur di telapak tangan ibu saya, karena memang waktu kecil saya suka tidur di telapak tangan ibu saya. Dan saya minta dimasakin ikan mas. Jadi ikan mas itu kan banyak tulang, Bu Eli. Jadi waktu kecil itu kita di sawah, ibu saya misahin tulang itu, ya. jadi ditaruh di pinggir piring ini, Ya, dagingnya ya, gitu kan. ya. Nanti dia suapin gitu satu-satu gitu. Oh, sama ya, waktu saya kecil ya begitu juga. Iya. Ya. Jadi di situ saya ngerasa, kalaupun nanti saya diusir, kalaupun nanti ibu saya udah nolak saya, kalaupun nanti saya bakalan dihajar, dibunuh, di apapun, saya udah merasakan momen waktu saya masih kecil bersama ibu saya. Saya bilang waktu itu. Akhirnya saya mencari momen yang tepat. Saya minta sama Tuhan Yesus, Tuhan, beberapa hari lagi saya harus pulang balik ke Jakarta, tapi saya belum dapat momen yang tepat nih Tuhan. Tolong Tuhan, kasih saya kesempatan buat cerita ke ibu saya gitu. Jadi pas malam itu sekitar jam 9, yang saudara-saudara tetangga udah pada pulang gitu ya kan, dari rumah pulang tahlilan. Kalau orang meninggal kan biasa, Bu Eli ya. Jadi udah pulang, udah sunyi, ibu saya masuk kamar. Akhirnya saya susul gitu, saya duduk di samping tempat tidurnya, tapi saya nggak punya bahan pembicaraan gitu sama ibu saya. Dari tentang mana mau bicaranya, iya, gitu ya. Saya cuma, Tuhan, saya nggak tahu saya harus ngomong apa sama ibu saya. Tolong pimpin saya Tuhan, apapun yang saya bicarakan, biarlah itu berasal dari Tuhan Yesus, saya bilang. Saya mau bicarakan tentang Tuhan ke ibu saya bilang. Nah, pada saat itu saya klik gitu, saya punya kalung salib. Kalau di kota tua kan banyak yang jualan kalung, ya. Saya beli kalung salib di situ. Akhirnya makanya saya keluar lagi, saya ambil di tas saya kalung salib, sengaja saya pakai, Bu Eli. Jadi saya sengaja keluarin tuh, sengaja keluarin salibnya yang gede itu. Saya duduk di depan ibu saya, berharap dia lihat nih gitu ya kan, jadi bisa buka pembicaraan gitu. Akhirnya ibu saya ngelihat gitu kan, terus dia bilang, itu bukannya kalung yang dipakai orang Kristen ya, katanya gitu. Iya sih, saya bilang gitu ya kan. Memang kenapa dengan orang Kristen, saya bilang, ya kan? Nah, di situ mulai ada pembuka lah. Aduh, ini udah mulai buka nih gitu ya. Terjadilah penginjilan. Iya. Nah, di situ itu jam 9 ya, Bu Eli ya. Saya bilang, emang kenapa dengan orang Kristen? Enggak ada apa-apa, enggak kenapa-napa katanya.
akhirnya cerita cerita panjang lebar. Akhirnya dia juga katanya suka nanya-nanya sama yang, kalau di kampung-kampung kan ada tukang kredit ya, tukang baju gitu kan. Nah di situ kebetulan yang keliling kredit itu orang Kristen. Katanya dia juga suka bertanya gitu kan tentang Kristen gitu kan. Waduh, hati saya udah dak-dik-duk gitu kan, kayak mau copot gitu, mau mulai cerita. Tapi pada saat dia bilang kayak gitu, saya udah ada sedikit kelegaan gitu. Ternyata dia udah lebih dulu gitu ya kan, nanya sama orang gitu ya. Nah di situ saya buka, ya saya sebenarnya saya sudah masuk orang Kristen. Kalau saya orang Kristen gimana? Kata saya gitu waktu itu. Ibu saya bilang, memang kamu masuk Kristen, kamu jadi orang Kristen? Iya, saya bilang gitu. Dengan dak-dik-duk ketakutan gitu ya kan. Tapi saya lihat ekspresi ibu saya biasa-biasa aja, Bu Eli. Iya. Maksudnya datar-datar aja gitu. Enggak dimarahin gitu, enggak dihakimin, enggak diapa gitu ya kan. Di situ nah ngobrol-ngobrol itu. Dan kita enggak sadar dari jam 9 malam sampai pagi subuh itu ngobrol tentang Kristen gitu. Dan saya juga enggak tahu apa yang kita omongin gitu. Dan saya yakin itu pasti pekerjaan Tuhan lah yang mengalir gitu ya kan. Dan pada saat terakhir saya bilang, ibu percaya sama Tuhan Yesus, saya bilang. Dan dia bilang, karena saya udah ceritakan lah dari awal saya sakit, terus kejadian yang saya alamin gitu kan. Dan saya nggak bisa ngambil data dari Alkitab gitu. Saya harus dari Al-Quran ambilnya gitu kan. Nah saya lupa itu ada berapa surat yang saya kasih, dan saya ada sih screenshotnya. Kalau Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad sendiri nggak tahu arahnya kemana gitu. Dia minta, nggak tahu masa depanku. Iya, saya lupa itu ayat surat apa gitu kan. Tapi dia sendiri nggak tahu tujuannya kemana Tuhan menyampaikan dia atau tidak. Dan dia masih minta doakan. Makanya dia minta doa sama kita umatnya, gitu kan. Yang waktu itu makanya tunjukilah kami jalan yang lurus. Makanya doanya itu sebenarnya itu doa Tuhan apa doa Nabi Muhammad sih sebenarnya gitu. Nah dari situ terjadilah percakapan gitu ya kan. Akhirnya ibu saya, ya saya percaya kalau yang bisa menghidupkan orang mati itu ya Tuhan, katanya. Memang kita agamanya berbeda, tapi tujuan kita cuma satu, kepada Tuhan, katanya. Dan saya ingat waktu dulu saya pernah sempat buka YouTube-nya Bang Junaidi Salat, yang dia bilang Nabi Muhammad, Bang Junaidi bilang, saya mengikut Nabi yang tahu jalan keselamatan, katanya, yaitu Nabi Isa, katanya gitu kan. Nah waktu itu saya ingat, saya kasih tahu ke ibu saya gitu. Akhirnya ibu saya percaya gitu ya kan, dan dia mau terima Tuhan Yesus gitu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Dan di situ ya itu pekerjaan Tuhan ya. Saya berharap, saya waktu itu ekspektasinya saya bakal diusir, bakal dimarahin, bakal diapa gitu ya. Udah mikirnya yang negatif. Iya, udah negatif duluan gitu. Tapi ternyata Tuhan bekerja luar biasa, berkehendak lain gitu kan. Akhirnya ibu saya juga percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tapi dengan lingkungan yang enggak mendukung, ya sekarang ibu saya masih di kampung, masih, ya ibu saya memang Muslim yang taat ya Bu ya. Maksudnya sholatnya masih dijalanin gitu kan. Tapi saya bersyukurnya dia udah percaya sama Tuhan Yesus, itu yang utama. Amin. Waktu itu. Dan di situ saya bilang, apapun masalah, apapun yang Mama inginkan, mintalah dalam nama Tuhan Yesus, karena nama Tuhan Yesus itu punya kuasa, saya bilang. Saya aja bisa disembuhkan, saya aja bisa dipulihkan. Yang anak mama yang dulu sudah mati, dan yang sekarang ini anak mama Kristen sudah hidup kembali, hidup lagi dengan kondisi yang baru, dengan keyakinan agama Kristen lah gitu, ikut Yesus gitu kan.
Ya mungkin anak mama yang waktu dulu yang udah mati di rumah sakit itu, saya bilang. Yang sekarang inilah anak mama. Haleluya. Wow, dahsyat sekali ya, luar biasa Tuhan bekerja kepada Bang Rizal ya. Sakit disembuhkan. Dan saya lihat udah gak hitam lagi ya, bahkan hitam manis sekarang nih. Saya ada fotonya sih, cuman nggak usah saya kasih lihat lah Bu Eli. Ini udah agak sedikit mendingan. Udah jauh lebih mendingan gitu. Amin. Waktu dulu benar kayak orang Afrika tahu lah ya. Udah hitam, kulitnya berminyak, kurus gitu ya. Hidup lagi. Wah, luar biasa ya saudaraku. Biarlah kesaksian Bang Rizal ini sungguh menjadi berkat ya. Dia secara manusia sudah mati ya istilahnya, tapi Tuhan itu ajaib. Dia sudah hidup di dalam Tuhan, sudah merasakan hidup yang baru di dalam Tuhan ya. Jadi kehidupan yang baru itu biarlah kiranya setiap kita boleh merasakan dan menikmati, sehingga kita boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang lain. Terima kasih Bang Rizal, kesaksian yang luar biasa. Pesan saya tetap semangat, Anda masih muda ya, tetap semangat, tetap bertahan. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena kita menyembah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Untuk itu mari saudaraku yang berada dimanapun, kita dukung dalam doa agar Tuhan memakai anak-anak muda ini. Dan secara pribadi saya mau berdoa untuk Bang Rizal ya. Malam hari ini kita bersama-sama dengan pemirsa yang ada di rumah maupun di mana Anda berada mengikuti channel J Salat Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau sudah menganugerahkan, sudah memberikan, menyelamatkan dan melawat Rizal Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan dia, Engkau sudah memulihkan dia, dan dia sudah hidup baru di dalam Engkau. Biar Engkau terus memberkati dia Tuhan, memakai kehidupannya menjadi alat-Mu yang ajaib Tuhan. Dan Engkau memberkati segala kebutuhannya Tuhan, apa yang dia perlukan, apa yang dia kerjakan, Engkau membuatnya berhasil dan selalu beruntung. Berkati Tuhan seluruh keluarganya, mungkin yang masih ada di kampung beberapa orang. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kalau Engkau sudah kerjakan yang luar biasa kepada Bang Rizal, begitu juga keluarga yang ada di kampung, Engkau dapat menyelamatkan mereka. Engkau dapat menjamah mereka, melawat mereka, karena mereka butuh juru selamat, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, hamba serahkan Rizal anak muda ini ke dalam tangan Tuhan, dan berkat melimpah atasnya. Segala apa yang dia kerjakan Engkau buat berhasil dan beruntung, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami percaya Tuhan ada mujizat-mujizat yang akan Engkau tunjukkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja melalui anak ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba menyerahkan kehidupan Bang Rizal ke dalam tangan Tuhan. Mari saudaraku yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-teman semua.